Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dina Rahabertu Sofia. Aku dari program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Di video kali ini aku akan bahas tentang dampak kebiasaan minum teh setelah makan terhadap anemia. Siapa sih yang di sini setelah makan minumnya wajib banget es teh manis? Rasanya memang nyegerin banget sih, tapi tahu nggak, kebiasaan sepele ini justru menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia di sekitar kita. Nah, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas bagaimana teh bisa menjebak zat besi yang ada di tubuh kita. Yuk simak videonya. Sebelum kita membahas tehnya, kita perlu tahu nih seberapa serius masalah anemia yang ada di negara kita. Menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, angka anemia yang terjadi pada remaja putri mencapai kisaran 48%, yang artinya 1 dari 2 remaja yang ada di sekitar kita mengalami anemia. Kenapa remaja putri paling rentan? Yang pertama, karena setiap bulan kita mengalami siklus menstruasi yang dimana tubuh kita memerlukan banyak darah. Yang kedua, remaja putri mengalami masa pertumbuhan yang artinya zat besi yang kita perlukan lagi banyak-banyaknya. Zat besi ini ibarat sebagai bahan bakar untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, sekarang masuki pertanyaan utama nih guys. Kenapa minum teh setelah makan, tubuh kita bisa mengalami kekurangan zat besi? Jadi teman-teman, di dalam teh itu terdapat senyawa yang bernama tanin dan polifenol. Tanin ini sebenarnya memiliki manfaat antioksidan untuk tubuh kita. Tetapi di dalam saluran pencernaan, tanin ini bersifat inhibitor atau sebagai penghambat penyerapan zat gizi, terutama zat gizi non-heme atau zat besi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bayam, tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Secara biokimia, ketika makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam lambung, kemudian langsung bertemu dengan teh, si tanin ini akan langsung memeluk erat ion zat besi. Ikatan antara zat besi dan tanin akan menghasilkan senyawa kompleks baru yang ukurannya besar dan sifatnya tidak bisa larut. Karena ikatan ini mengeras dan tidak bisa larut, usus halus kita, terutama di bagian duodenum, tidak bisa menyerap zat besi yang seharusnya diserap oleh pembuluh darah kita. Tetapi mereka hanya numpang lewat dan terbuang sia-sia melalui feses. Karena ikatan ini mengeras dan tidak bisa larut oleh asam lambung, usus halus kita, khususnya di bagian duodenum, tidak bisa menyerap zat besi yang seharusnya diserap oleh pembuluh darah. Tetapi mereka hanya numpang lewat dan terbuang begitu saja melalui feses. Minum teh bersamaan dengan waktu makan bisa memotong penyerapan zat besi hingga 60-70%. Angka yang lumayan besar bukan? Jadi setelah makan yang kita konsumsi, kemudian manfaatnya hilang begitu saja hanya gara-gara minuman kita yang keliru. Terus bagaimana dong? Apakah anak gizi melarang untuk minum teh sama sekali? No, enggak guys. Jadi kita bisa tetap mengonsumsi teh tapi asal tahu strateginya. Jadi strategi yang pertama, beri jeda waktu. Jangan langsung minum teh setelah suapan terakhir selesai. Beri jeda waktu 1-2 jam setelah kita mengonsumsi makanan kita. Biarkan usus halus menyerap nutrisi dari apa yang kita makan sebelumnya. Kemudian baru kita bisa deh menikmati teh. Strategi kedua, manfaatkan vitamin C sebagai enhancer. Biasakan saat kita makan, minuman pendampingnya air putih atau air jeruk segar. Kenapa jeruk? Karena jeruk mengandung vitamin C yang sifatnya mereduksi zat besi menjadi bentuk yang mudah larut dan mudah diserap oleh usus. Bahkan menambahkan vitamin C saat makan bisa meningkatkan penyerapan 2-4 kali lipat. Nah, dari penyampaian tadi kontras banget kan antara teh dan vitamin C. Teh bisa menurunkan penyerapan 60-70%, tapi vitamin C bisa meningkatkan penyerapan berkali lipat. Nah guys, setelah melihat pemaparan video
video aku ini, yuk kita mulai membiasakan kebiasaan yang menurut kita sepele tapi ternyata dampaknya besar sekali loh guys. Sayang banget kan ketika kita makannya sudah bergizi, sudah memenuhi kebutuhan kita, tapi hilang begitu saja hanya gara-gara cara minum kita yang keliru. Coba ngaku di kolom komentar untuk kalian yang hobinya masih minum teh setelah makan. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu agar tahu fakta gizi ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video guys. Dadah.